kita Yesus Kristus, kami Majelis Jemaat GKI Talenta yang bertugas hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam ibadah hari Minggu 7 Juni 2020. Anggota jemaat mengikuti ibadah ini dari rumah jemaat melalui video ibadah yang dipublikasikan pada akun YouTube GKI Talenta Palangkaraya, serta dapat pula menggunakan lembaran liturgi yang sudah dibagikan kepada anggota jemaat. Kami yang bertugas atas nama Majelis Jemaat GKI Talenta mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi anggota jemaat sepanjang minggu ini. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus memberkati dalam kehidupan dan keluarga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Untuk berita keuangan dan berita lain-lain dapat dibaca dalam lembaran berita jemaat yang telah dibagikan. Kami yang melayani dalam ibadah hari ini dilayani oleh Pendeta Gideon Yesuan, liturgus Diakon Imelda Tibinti, pianis Brian Siti, pemandu pujian Ria Deborah Situmeang dan Yudika Agape, serta tim kreatif Gereja Talenta. Demikian berita jemaat sepanjang minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus memberkati ibadah ini dan menyempurnakan pelayanan kita. Marilah kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam ibadah, dan kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, bait 1, 2, dan 4. Hai makhluk alam semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Jemaat menyanyi dari NKB nomor 217, bait 1 sampai 2, semua yang tercipta. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa kita di hadapan Allah dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Dalam doa, Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami beritakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dengarkanlah akan hukum Tuhan, seperti tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dan 14. Demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Kembali kita memuji Tuhan dari NKB nomor 133, bait 1 sampai 2. Syukur padamu ya Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum pembacaan Alkitab. Ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, hadir dan permuliakanlah nama-Mu dalam kebaktian ini. Buatlah kebaktian ini layak bagi Tuhan dan berguna bagi kami dan sesama kami. Kiranya semua ini sungguh-sungguh timbul dari hati kami. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajar kami sehingga kami dapat mengerti, mampu menghayati dan siap untuk memeliharanya dalam kehidupan kami masing-masing, baik dalam pikiran, melalui tutur kata, tingkah laku, sikap hidup, serta perbuatan kami. Curahkanlah kuasa-Mu dan kebesaran-Mu dalam nyanyian dan doa-doa kami. Tuhan sendiri yang menjadi pembimbing kami. Amin. Pembacaan nas Alkitab sesuai Almanak GKE terambil dari Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya sampai Kejadian pasal 2 ayatnya yang keempat, yang akan kami bacakan demikian. Dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu
itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan semua menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pasal 2 ayat 1-4. Demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya,
karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Firman Allah yang akan menjadi dasar pemberitaan kita pada hari ini, Minggu tanggal 7 Juni tahun 2020, sebagaimana ketentuan dalam Almanak Gereja Kematian Penulis, yaitu yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, terpilih dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan dari Allah dan kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang merahmani, Bapa yang terkenal dan tersembah dalam nama Yesus Kristus, tidiklah akan kebenaran kami umat-Mu yang berimpun pada hari ini, ingin memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Biarlah Tuhan datang dan hadir tengah-tengah kami melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan akan berkati kami semua. Teristimewa Tuhan bila saat ini kami sangat merindukan akan roti surgawi itu. Biarlah Tuhan mencerahkan hati dan pikiran kami, memberikan roh hikmat, akal dan pikiran kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan kehendak Tuhan yang disampaikan untuk kami pada hari ini. Urapilah hamba-Mu yang memberitakan, dan berkatilah kalian sidang jemaat-Mu yang mendengar. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, sebab kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami mohon dan berdoa kepada-Mu. Amin. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9 yang demikian bunyinya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ,
sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, lalu ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menyempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Salam jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan. Saat-saat gencarnya Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah di daerah Galilea, banyak sekali orang berdatangan dan berbondong-bondong dari berbagai tempat dan mengikuti perjalanannya untuk mendengarkan kesaksian dan pengajarannya, serta ingin melihat dan menyaksikan tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa dan keajaiban yang sangat luar biasa. Pada suatu saat, ketika Tuhan Yesus keluar rumah dan duduk di tepi danau Tiberias, maka datanglah orang banyak menghampirinya, sehingga ia terdesak dan harus naik ke sebuah perahu. Maka dari perahu itulah ia mengajar orang banyak dan memberitakan Injil kerajaan surga melalui sebuah perumpamaan, yaitu tentang seorang penabur. Adapun penabur yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini adalah orang yang benar-benar pekerjaan tukang tabur atau penabur benih. Adapun tanah atau lahan yang ditaburkannya adalah lahan kosong yang memiliki jenis yang tanah yang berbeda-beda. Ada yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu, demikian juga ada tanah yang penuh dengan semak duri, dan juga ada pula tanah yang subur. Sudah tentu dari keempat macam atau jenis tanah tersebut memiliki tingkat kesuburan yang berbeda, seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Melalui perumpamaan ini, Yesus memberikan satu gambaran tentang bagaimana sambutan dan penerimaan manusia terhadap Injil kerajaan surga yang telah datang bersama-sama dengan kehadiran Yesus Kristus ke dunia ini, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Maka benih Injil kerajaan surga atau firman kebenaran inilah yang ditaburkan di atas bumi ini segenap kaum dan bahasa, sesuai dengan amanat agung, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28, yaitu ayat 19 sampai ayat yang ke-20.
Dan ini merupakan tugas dari gereja atau tugas dari sekalian orang yang percaya. Yang menjadi persoalan sekarang ini adalah tentang lahan yang akan ditabur. Apakah gereja hanya menabur di tanah yang subur, sedangkan lahan seperti pinggir jalan, tanah yang berbatu atau semanggi kita tinggalkan? Untuk menjawab itu, kembali kita kepada pesan amanat agung yang berbunyi, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Kalau demikian, tak ada yang dikecualikan. Sebagaimana kita dengar pesan Tuhan Yesus yang mengharapkan agar mereka menyampaikan berita Injil itu, yaitu dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur ini, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada para murid bagaimana sambutan dan penerimaan orang banyak atau dunia terhadap Injil Kerajaan Surga yang disampaikan melalui firman kebenaran yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Sudah tentu tidak sama, sesuai dengan karakter dan tabiat yang berbeda. Tuhan Yesus mengharapkan supaya para murid boleh menjadi seorang penabur yang profesional untuk menjadikan lahan yang tidak baik menjadi lahan yang dapat ditanam, atau menjadi tanah yang baik atau yang subur. Sebab gereja Tuhan sebagai penabur tidak hanya memilih tanah yang baik, akan tetapi kepada segala bangsa, dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Tuhan Yesus mengharapkan agar benih Injil Kerajaan Surga yang ditaburkan supaya hidup dan bertumbuh dan berbuah lebat, yaitu demi untuk kemudian Allah Bapa. Hari ini kita merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Bugis, mengingatkan kita kembali akan sekolah pertanian GKI yang pernah didirikan di Kemang Lahan, yang pernah dikelola oleh Seni Basel untuk mendidik warga GKI untuk mengolah lahan yang kering, tempat bercocok tanam yang subur. Sayang, sekarang ini ibarat pepatah mengatakan, hidup segan mati tak mau. Dan saya sendiri tidak tahu bagaimana sebenarnya keadaan sekolah pertanian milik GKI Kemang Lahan sekarang. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, untuk mengakhiri pemberitaan firman hari ini, bila dalam perumpamaan seorang penabur ini, Tuhan Yesus telah menampilkan 4 jenis tanah yang ditabur. Diharapkan agar semua warga GKI, termasuk saya dan saudara, agar boleh menjadi tanah yang subur dan yang baik, agar Injil itu bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Selamat merayakan Hari Pertanian Gereja Kalimantan Bugis. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, baiklah kita bersama-sama kembali merendahkan diri kita di depan hadirat Allah dan kita bersatu di dalam Tuhan. Kembali menaikkan segala pujian, hormat dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau telah berkenan atas ibadah kami pada hari ini. Engkau telah melawat kami dan telah memberkati kami dalam ibadah ini. Sangat jelas nyata Engkau telah berkenan kepada kami sekalian, baik itu melalui pembacaan maupun melalui nas dasar pemberitaan untuk kami pada pagi hari ini, yaitu Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9, yaitu tentang seorang nabi. Ya Tuhan, kami tahu kehidupan kami dalam bumi ini, kami sangat haus dan sangat merindukan akan roti surgawi itu. Kami menyadari bahwa Engkau telah bersabda, manusia pun hanya hidup oleh karena roti saja, akan tetapi oleh setiap firman-Mu yang keluar dari mulut Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kiranya firman-Mu yang telah kami dengar bersama, biarlah melalui Roh Kudus Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami, supaya kami benar-benar dapat mengerti dan dapat menerima firman-Mu itu dengan baik. Jadikanlah kami Tuhan bukan hanya sebagai pendengar, akan tetapi sebagai pelaku firman-Mu yang setia dalam hidup ini. Bila hari ini Tuhan Engkau telah menampilkan 4 macam atau jenis tanah yang telah ditabur, demikian juga tentang kehidupan manusia berbagai macam tabiat dan karakter dalam menerima firman. Tolonglah kami Tuhan agar kami boleh menjadi tanah yang baik, agar firman yang ditaburkan itu boleh berbuah dan berlipat ganda, bahkan 100 kali lipat. Tolonglah ya Tuhan agar kami benar-benar menjadi pelaku firman-Mu dan menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah kehidupan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi yaitu seorang saksi yang setia, dan juga boleh menjadi garam dan terang bagi dunia dimanapun kami berada. Pada saat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepadamu. Pertama-tama kami menyerahkan kehidupan bangsa negara kami Republik Indonesia. Tolonglah para pemimpin kami, biarlah Tuhan memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan, baik mereka yang bekerja dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, supaya mereka dapat memimpin dan membangun negara kami ini dengan adil, jujur dan benar. Tuhan, mengerti akan keadaan merayat bangsa Indonesia sekarang ini. Karena itu Tuhan, taburkanlah benih-benih kasih di hati seluruh rakyat bangsa Indonesia, agar kami boleh hidup berdampingan satu sama lain, bahkan bersahabat. Dengan demikian ya Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia yang tetap berdiri dan nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah gereja seluruh muka bumi ini, dari istimewa Tuhan gereja Kementerian Kudus. Biarlah Tuhan akan menjadikan gereja yang bersaksi, bukan gereja yang tidur, tetapi melakukan segala kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini, agar melalui kehidupan gereja Tuhan, nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Dari istimewa Tuhan kami menyerahkan yaitu jemaat di Talenta. Tolonglah ya Tuhan, jemaat yang kecil ini, baik pendeta, penetua, dan diakon, dan seluruh yaitu pelayan yang terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi kami, supaya kami dapat melakukan tugas dan pelayanan kami dengan baik. Dengan demikian ya Tuhan, jemaat dapat hidup dan bertumbuh, bahkan boleh berbuat lebat menjadi pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi mereka yang dalam sakit, tolonglah Engkau melawat mereka Bapa. Engkau jamah mereka Tuhan, agar mereka mendapat kekuatan, kesembuhan yang datang dari Tuhan. Hiburkanlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan duka cita oleh berbagai pesan dan penderitaan dalam dunia ini. Tolong angkatlah semangat dan harapan hidup mereka, agar mereka juga memiliki
yaitu masa depan yang penuh pengharapan. Tolonglah ya Tuhan janda-janda dan anak yatim piatu di dalam segala kekurangan mereka, biarlah Tuhan melengkapi hidup mereka supaya mereka boleh menikmati hidup yang sukacita. Bagi saudara kami yang bersukacita sepanjang hidup ini, biarlah Tuhan melengkapi sukacita mereka supaya mereka juga Tuhan sentiasa dapat memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup mereka. Demikian ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat di Talenta hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Jadilah menurut kehendak Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari yang akan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang ada kesempatan bagi kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal pasal 11 ayat 24 dan 25. Demikian, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk semua persembahan yang akan kita kumpulkan dalam kebaktian ini. Kepunyaan-Mu lah ya Tuhan segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Siapakah kami ini yang dapat memberi pemberian secara sukarela seperti ini? Sebab semuanya itu datang dari Tuhan, dan kami berikan dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur kita dikumpulkan, jemaat memuji nama Tuhan dari pelengkap kidung jemaat nomor 208 bait pertama dan seterusnya hingga persembahan syukur selesai dikumpulkan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
PKE Talenta, Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota jemaat sekalian dalam ibadah hari ini. Ikuti himbauan pemerintah dan tetap jaga kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.